Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Taufik MSI sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 di Tamanraya akan mewakili. Yang terhormat Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf TU. Untuk acara hari ini kita akan mendapatkan materi dari yaitu Bu Nini Lutfi tentang materi diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 di Tamanraya. Nah, untuk pembukaan marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan kedua yaitu doa, pada Pak Samsul dimohonkan untuk membimbing satu doa. Kami persilakan Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita saya berdoa agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Pak Ibrahim Karpi. Kepada Pak Ibrahim Karpi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Dr. Andes Taufik MSI selaku Kepala SMA Negeri 1 di Tamanraya, yang kami hormati Bapak-bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 di Tamanraya, yang kami hormati Dewan Guru serta staf ada administrasi sekolah yang kami hormati. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikannya kesehatan, masih diberikan Allah kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul di ruang guru ini untuk mengikuti kegiatan guru-guru SPB selaku calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh guru industri bisa kita aplikasikan di sekolah kita yang tercinta ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru staf tenaga administrasi sekolah SMA 1 di Tamanraya, kami di sini selaku
mewakili Pak Taufik selaku Kepala SMA Negeri 1 Blitar Surabaya berbangga atas guru-guru yang telah lolos mengikuti seleksi calon guru penggerak, karena tidak semua guru sudah ikut mengikuti prosesnya, tidak semua lulus. Jadi alhamdulillah di sekolah kita ini ada 3 guru calon guru penggerak, yang guru ini sudah mulai pendidikan. Kemudian nanti insya Allah dilanjutkan oleh Bu Tri Ariana SPG dan Pak Samsul dari SPG. Baiklah Bapak Ibu guru semua, di sini Bu Mini Industri akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Kalau dari katanya ini diseminasi budaya positif, mudah-mudahan nanti budaya ini adalah gaya hidup istilahnya, kebiasaan yang kebiasaan. Di budaya positif, apapun karakter positif yang bisa diterapkan di sekolah ini, baik untuk siswa maupun guru maupun tenaga administrasi sekolah, insya Allah nanti bisa kita ambil materinya, bisa kita terapkan. Mudah-mudahan sekolah kita ini lebih maju dan bisa setara dengan sekolah yang sudah maju duluan. Kemudian diseminasi budaya positif ini ada 6 ya, ada 6 submateri. Pertama disiplin positif, 2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, yang ketiga 5 posisi kontrol, 4 keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 6 segitiga restitusi. Dari materinya ini mungkin sebagian besar kita mungkin belum paham ya. Mudah-mudahan nanti setelah dipresentasikan oleh tim ini kita lebih paham. Bapak Ibu semua, selain presentasi dari tim ini, di sini ada informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, SKP, ya, Syarat Kinerja Pegawai. Kemarin kami lihat di WA Group ya, Pak Ismail, bahwa untuk bulan Oktober ini itu sudah harus dinilai oleh kepala sekolah. Jadi untuk Oktober ini terakhir di tanggal 31 Oktober untuk mengupload berkas. Jadi setelah itu nanti terakhir kalau tanggal 5 itu terakhir kepala sekolah untuk menilai apa yang kita lakukan di bulan Oktober itu. Misalkan jurnal belajar ya, atau kalau ada makalah di bulan Oktober itu dibuatkan makalahnya apa dan seterusnya. Jadi untuk bulan Oktober segera diupload. Kemudian untuk bulan Januari sampai September itu bisa diangsur sampai bulan Desember. Dan untuk bulan November juga, bulan November nanti apa yang Bapak Ibu kerjakan di bulan November, terakhir di bulan November, nanti di awal-awal Desember kepala sekolah yang akan menilai dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang PAK. PAK terakhir itu di tahun 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, betul ya? Itu PAK terakhir kita. Itu namanya PAK konvensional atau bahasa itu manual. Kemudian nantinya itu kalau nggak salah terakhir akhir Oktober ini itu dikumpul di dinas pendidikan dan bidang PTK. Jadi yang dikumpul adalah surat pengantar, SK terakhir dan PAK terakhir. Ya,
ada yang menanyakan dari P3K apakah tetap mengumpul atau tidak. Nanti insya Allah nanti siang nanti saya hitung luas ini bagi P3K. Apakah P3K itu tetap mengumpul atau tidak. Itu saja Pak Ibu ya. Terakhir, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan atau kita adakan kegiatan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa diterapkan seterusnya di sekolah kita, dan semoga Allah bisa memajukan sekolah yang lebih baik. Cukup sekian, kalau ada kata-kata saya mohon maaf, dan kepada saya mengambilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung saja, yaitu materi kita materi yaitu diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 di Padang Raya. Pada Bu ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Mewakili, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 Surabaya, dan rekan-rekan kalian yang saya hormati. Di sini saya bukan berarti pandai, tapi saya mencoba untuk membagikan apa yang telah saya dapatkan ketika saya mengikuti pelatihan guru budaya. Sebelumnya saya berdiri di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan saya siang hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat? Oke. Semangat siang. Kalau misalkan saya bilang semangat siang, Bapak Ibu bilang semangat, semangat, semangat luar biasa. Gitu ya? Bisa? Bisa ya? Semangat siang. Semangat, semangat, semangat luar biasa. Oke, terima kasih. Kita expressing dulu. Minta bantuannya Bapak Ibu semua berdiri supaya kita agak semangat sedikit Bapak Ibu. Kita semangat dulu Bapak Ibu. Kita ikuti dulu, nanti ada videonya. Kita pelan-pelan dulu.
saya mencoba untuk membagikan apa yang telah saya dapatkan ketika pelatihan guru penggerak. Namun sadar bahwa ini Bapak Ibu, saya di sini bukan berarti lebih pandai dari Bapak Ibu semua, tapi saya mencoba membagikan pengalaman dari saya ikut pelatihan guru penggerak. Nah di sini saya mengangkat tema tentang budaya positif. Nah, yang tadinya saya pernah terapkan ke peserta didik saya, peserta didik kita, itu disiplin menerapkan pemanfaatan sampah dalam pembuatan budaya pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke budaya positif, kita tinjau terlebih dahulu ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kira-kira kalau mendengar filosofi Ki Hajar Dewantara, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan? Sudah ya, sudah pernah mendengar. Ada yang tahu tidak kira-kira apa sih filosofi Ki Hajar Dewantara itu? Mungkin bisa berbagi pengalaman, pengetahuan atau apa ya filosofi Ki Hajar Dewantara? Mungkin sudah ada yang pernah mendengar. Banyak mungkin? Kebudi Handayani. Oke. Ada lagi? Mungkin? Ya. Oke. Iya, sudah itu ya, itu sudah namanya periksa dengar ya. Ternyata Bapak Ibu selain itu ada lagi filosofi Ki Hajar Dewantara yang belum kita ketahui. Tapi sebenarnya itu sudah apa ya, sudah pernah kita terapkan juga sebenarnya di lingkungan kita, namun tanpa kita sadari saja. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu yang pertama itu adalah menuntun kekuatan segala kodrat dari peserta didik itu mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana pendidikan itu Bapak Ibu, kita ini diminta untuk mendidik peserta didik itu dengan mengikuti zaman yang ada. Tentunya ketika kita sekolah di SMA pada saat kita dulu sekolah tentu berbeda dengan zaman yang sekarang seperti itu. Di zaman yang serba milenial, serba teknologi harus dipakai seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini pendidikan menghamba pada murid. Nah, Bapak Ibu sudah mendengar kata menghamba saja rasanya seperti apa gitu Bapak Ibu? Kita harus menghamba kepada murid. Maksudnya gimana nih? Kok kita sebagai pendidik disuruh menghamba? Gimana Bapak Ibu? Ya. Ada yang bisa berbagi mungkin? Ya, ini maksudnya menghamba kepada murid Bapak Ibu. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada si peserta didik. Misalkan, pokoknya saya tahunya kamu harus seperti ini gaya belajarnya. Kamu harus mengikuti apa kehendak saya. Misalkan, kamu harus nyatat sampai habis. Hari ini pokoknya kamu harus mengerjakan PR dengan gaya misalkan mengerjakan latihan di buku latihan. Tidak seperti itu ya Bapak. Kita ini diminta untuk menghamba kepada murid sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki seperti itu. Kemudian pendidikan itu ibarat petani. Nah, sekolah itu lahannya, tanah seperti itu. Sedangkan murid itu begitu. Kita sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya si peserta didik tadi. Kita harus menuntun mengarahkan supaya peserta didik tadi menjadi lebih baik lagi. Yang seperti saya sampaikan di awal tadi bahwasanya kita tidak boleh memaksa peserta didik itu harus seperti ini. Pokoknya ada tahu lah, kamu mau jawaban PR, pokoknya harus ditulis di buku latihan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian, nah sampai ke budaya positif. Nah kira-kira kalau mendengar kata budaya positif di pemikiran Bapak Ibu itu seperti apa sih gambarannya budaya positif itu? Budaya positif itu seperti apa? Kebiasaan yang bagus-bagus. Iya. Ada lagi? Mungkin Pak Sam? Bagus, kebiasaan bagus. Oh ya, dia artinya budaya positif kebiasaan. Ya, kita melakukan atau pola yang selama ini harus bersifat positif seperti itu.
kita lihat ya, budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita sudah menerapkan budaya positif belum di sekolah kita? Sudah ya, banyak sekali yang sudah kita terapkan ya Bapak ya. Salah satu contohnya adalah kegiatan kita setiap 2 minggu sekali itu membaca Yasin, itu sudah budaya positif kita. Ya, kemudian dilaksanakannya sholat berjamaah dan zuhur gitu ya. Terus kira-kira apa lagi ya? Iya, setiap masuk kelas itu pasti berpikir memeriksa ya, melihat atau guru mapelnya, melihat sekelilingnya itu sudah bersih atau tidak seperti itu. Nah, itu secara tidak langsung Bapak Ibu kita sebenarnya sudah menerapkan budaya positif tersebut seperti itu. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu akan menimbulkan perasaan aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Kenapa seperti itu kira-kira? Ada yang bisa berbagi mungkin? Kenapa ya kira-kira kalau kita terapkan budaya positif itu kok bisa merasa aman, bisa merasa nyaman ketika di dalam proses pembelajaran? Ada yang mungkin? Ya, semua hal-hal yang positif itu pasti menyenangkan seperti itu. Ya, kalau hal yang negatif tidak menyenangkan. Oh, jadi kita harus positif terus ya. Oke. Berarti bukannya harus selalu positif terus ya, jangan negatif ya. Ya, selalu berpikiran positif. Terkadang kita itu Bapak Ibu berpikiran bahwasanya apa bisa ya saya ini mendidik si A misalkan, karena si A ini bandel banget misalkan. Lalu kita berpikiran apa bisa merubah hasilnya seperti itu. Artinya dia sudah punya pemikiran yang negatif seperti itu ya. Kita harus berpikir positif bahwasanya kita bisa merubah si A tadi ini menjadi lebih baik lagi seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti bisa nanti melaksanakannya. Kemudian kesimpulannya bahwasanya seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif. Dan secara langsung Dewan Guru teman-teman semua pasti sudah menerapkan budaya positif itu. Hanya tinggal dipertebal lagi seperti itu ya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kalau tadi disiplin positif, sekarang nilai-nilai kebajikan. Maksud dari nilai-nilai kebajikan ini kira-kira seperti apa ya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu mau berbagi? Seperti apa? Nilai-nilai kebajikan. Maksudnya nilai-nilai kebaikan seperti itu ya? Iya, sopan santun nilai-nilai kebajikan itu ya. Misalkan seperti ini, kira-kira seperti ini. Misalkan peraturan di sekolah kita menyatakan bahwasanya anak-anak itu dilarang merokok, benar? Ya kan? Iya. Anak-anak itu dilarang merokok. Nah, kira-kira nilai kebajikan yang ada di dalamnya itu apa ya? Iya, sehat ya. Supaya anak tersebut kan sehat. Jadi nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya adalah sehat ya. Disiplin positif ini dalam rangka menciptakan positif salah satu strategi itu perlu kita tinjau kembali yang seperti saya sampaikan tadi bahwasanya sekolah kita sudah kan yang menerapkan positif. Kemudian apa yang kira-kira perlu kita perbaiki lagi supaya kita ini bisa menerapkan budaya positif nantinya, bukan menjadi disiplin saja tapi budaya positif seperti itu. Nah, apa itu disiplin? Kalau mungkin lagi pertanyaan, apa itu disiplin? Ada yang bisa membantu berbagi? Mungkin Pak Andi, apa ya itu disiplin? Disiplin ya mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan, mematuhi peraturan yang ada. Itu disiplin gitu ya. Kira-kira apa lagi? Tepat waktu. Oke. Berarti peraturan kemudian tepat waktu. Oke, ya itu disiplin. Kita lihat lagi. Nah, disiplin di sini berasal dari kata Latin. Nah, maksudnya disiplina yang artinya
belajar teman-teman. Kita disuruh belajar disiplin hidup kita ya. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya, atau Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia miliki. Kemudian namun dalam budaya kita kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, artinya berpikir bahwa disiplin itu harus patuh seperti itu. Padahal di awal sebenarnya kata disiplin ini maksudnya belajar seperti itu. Ya, ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kemudian cara penerapan disiplin itu seperti apa? Ya, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, kemudian menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal Bapak Ibu, bukan dari eksternal. Artinya dia itu muncul dari dalam dirinya bahwasanya oh iya saya harus melakukan ini gitu. Jangan ada unsur paksaan, misalkan kayak tadi dibilang bahwasanya tempat kita tidak boleh merokok sesuatu gitu kan ya. Mereka yang masih merokok itu mungkin belum ada motivasi dari dirinya sendiri, dari internal itu bahwasanya merokok itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatannya. Nilai-nilai kebajikan adalah bersifat positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan, kemudian mengaitkan dengan nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi prinsipnya akan terjadi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau anak itu sudah menyadari bahwasanya merokok itu tidak baik, itu akan muncul sendirinya menjadi dalam dirinya itu bahwasanya oh iya kalau saya nanti merokok saya nanti sakit loh, gitu. Kan kurang bagus untuk kesehatan saya seperti itu. Tapi terkadang anak-anak kita itu kebanyakan motivasinya masih lewat eksternal, bahwasanya kenapa sih harus dipaksa-paksa dalam artinya gini, harus ada peraturan dulu dan merokok baru dia tidak merokok seperti itu di sekolah. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan universal itu terdapat pada profil pelajar Pancasila. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar itu apa saja sih karakter profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama, Bapak Ibu tentang apa? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri atau kemudian berpendidikan global ya. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Kemudian kreatif, mandiri dan bernalar budi. Dan saya yakin ini Bapak Ibu semua sudah sering mendengar nih apa sih profil pelajar Pancasila. Dan hendaknya nanti kita coba bisa diterapkan ke peserta kita. Nah, sebagai seorang guru saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa sih kira-kira yang kita dasari? Kalau kita datang ke sekolah, datang ke kelas tepat waktu itu kira-kira motivasi yang kita dasar di dalam diri kita tuh apa ya? Gitu. Keinginan gitu. Apa kira-kira? Apakah kita datang tepat waktu karena pengen ditegur, tidak pengen ditegur baik ke Makassar? Atau kita itu datang tepat waktu biar dibilang orangnya Pak Budi berangkatnya pagi terus gitu. Iya, kesadaran. Ya Bapak Ibu, ketika kita berangkat lebih awal, itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri bahwasanya iya tugas kita memang berangkat lebih awal karena itu sudah seharusnya dan tanggung jawab kita gitu kan, bukan hanya karena peraturan atau kalau takut nanti aku dimarahin Pak Badi bisa seperti itu. Kan nanti kalau berangkatnya sih ditegur kembali. Tidak ya, artinya kita harus ada dari dalam diri kita bahwasanya berangkat pagi itu memang sudah kewajiban kita gitu. Ya, teori motivasi, hukuman dan pembelajaran restitusi. Nah, motivasi ternyata Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ini
digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Seperti saya sampaikan tadi bahwasanya saya datang pagi-pagi supaya tidak dihukum, atau saya berangkat pagi-pagi nanti biar tidak kena marah abadi, atau nanti kalau saya berangkat pagi-pagi biar ditegur nih sama kepala sekolah, juga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dan apresiasi dari orang lain. Tadi saya bilang tidak berangkat, kalau saya dulu datang pagi, nanti dibilang berarti aku doang keren loh kalau datang pagi gitu. Jadi dia pengennya adanya penghargaan sebenarnya, karena dia datang pagi atau nanti aku pasti dia jawabin dia keren loh, Pak Sukri datangnya pagi gitu ya. Tapi yang ketiga itu benar, mudah-mudahan nanti kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu, ada di level yang ketiga ini, ya, untuk menjadi orang yang mereka memang inginkan gitu, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya memang dari diri kita sendiri itu memang pengen berangkat pagi gitu. Tidak ada unsur paksaan dari manapun, kita menyadari keyakinan bahwasanya memang itu adalah tanggung jawab kita untuk berangkat pagi dan memberikan pembelajaran kepada kita itu dengan tepat waktu begitu. Nah, kalau untuk yang bagian satu menghindari ketidaknyamanan hukuman itu termasuk motivasi yang tenang, karena tadi sudah masih ada unsur paksaan dulu dari si atasan ataupun teman-teman yang lain seperti itu. Tapi kalau yang bagian kedua tadi juga mendapatkan imbalan juga termasuk motivasi eksternal. Yang terakhir itu baru motivasi yang terduga datang dari memang dari dalam diri kita sendiri gitu. Nah, penghukuman dan penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu, sekarang kita sampai di bagian penghukuman dan penghargaan. Ada tindakan dulu. Kira-kira Bapak Ibu, saya mau berbagi biasanya Bapak Ibu, kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku yang kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena dia yang si A ini datang terlambat. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ini termasuk tindakan penghukuman atau konsekuensi? Kira-kira penghukuman atau konsekuensi? Iya, penghukuman. Oke, pintar sekali, tepat sekali ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, dia termasuk hukuman, tepat sekali. Ya. Terus yang ketiga, murid diminta untuk mengerjakan PR saat jam istirahat karena belum mengerjakan PR. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Iya, sepakat yang konsekuensi? Oke, kita lihat konsekuensi. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Ya, pinter-pinter kafe di bawahnya. Iya. Next, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kira-kira konsekuensi atau hukuman itu? Konsekuensi ya? Oke, konsekuensi. Terus, next lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Wes kita kasih dulu. Nah, tepat sekali ya, konsekuensi. Oke, next. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi ya. Oke, kita lihat. Tepat sekali ya, konsekuensi karena PJOK seperti apa? Ya. Kemudian next lagi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi? Ayo jangan ragu-ragu. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Benar sekali, tepat sekali Bapak. Nah, ini tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, dari yang kalimat pernyataan tadi kira-kira
seperti itu, ya konsekuensi adalah masih berkaitan dengan apa yang dianggap berbeda. Kalau hukuman tidak ada ya, tepat sekali. Ya. Nah, ini identitas gagal atau identitas sukses gitu ya. Kita nanti kalau kecilnya, ya. Bahwasanya gini Bapak, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi tadi bahwasanya kalau dia hukuman itu tidak ada kaitannya Bapak Ibu dengan apa yang telah dilakukannya. Misalkan saja dia datang terlambat terus diulang, kan itu tidak ada hubungannya. Tapi kalau misalkan dianya disuruh membersihkan tempat meja dari menyumpain air, itu ada hubungannya Bapak Ibu. Begitu. Nah, bentuk-bentuk yang boleh kita lakukan itu adalah Bapak Ibu kebajikan, apresiasi. Nah, kita boleh memberikan apresiasi pada peserta didik Bapak Ibu. Dalam memberikan apresiasi ini perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu memberikan kemampuan secara khusus. Artinya kita memang memberikan kepada peserta didik yang memang misalkan mereka pada mengikuti lomba, kemudian dia menjadi pemenangnya seperti itu. Kemudian memberikan kemampuan secara pribadi, ya, pengakuan ke semua murid secara bergantian. Kemudian memberikan kemampuan secara konsisten dan fokus pada proses. Artinya kita harus melihat prosesnya dulu Bapak Ibu. Kita gini, kadang kita temukan bahwasanya peserta didik itu bisa mendapatkan nilai baik, tapi terkadang nilai baik itu Bapak Ibu dia itu hanya sekedar melihat dia pemain. Artinya prosesnya tadi itu kan kurang maksudnya kurang baik karena dia hanya mengkontek gitu. Jadi kita harus memberikan apresiasi itu berdasarkan proses juga, proses itu seperti apa. Contoh pengakuan apresiasi untuk kebajikan begitu. Nah, pembukanya itu Bapak Ibu kita bisa dengan menggunakan bahasa kemarin saya perhatikan, ya, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas ini. Nah, di sini pembukanya, kemudian nilai kebajikannya adalah rasa empati. Kemudian yang kedua bisa kita coba, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, nilai kebajikannya itu adalah kepedulian. Ya. Yang ketiga kita bisa memberi contohnya adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, nilai kebajikan yang ada di sini adalah nilai rasa tanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiganya tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka menjadi karakter yang lebih baik lagi, yang lebih kuat. Artinya merubah dari hal yang kesalahan tadi bisa diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Nah, ciri-cirinya Bapak Ibu ciri restitusi adalah yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga tawaran bukan paksaan. Keempat restitusi mengerti untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah diri adalah cara paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, di 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu kira-kira nanti kita simak bersama kira-kira kami sudah berada di posisi yang mana. Nah, ada 5 Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira Bapak Ibu kita sudah berada di posisi kontrol yang mana? Pembuktikan, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau teman dan manajer. Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Seluruhnya sudah masuk ya. Kalau saya sih selama ini masih berada di posisi pembuktikan dan teman. Saya nanti berharap supaya bisa lebih baik lagi, bisa berada di posisi manajer. Ya. Nah, posisi penghukum ini Bapak Ibu maksudnya di sini jika guru menempatkan dirinya pada masa kontrol, guru seringkali berhadapan dengan masalah-masalah yang dibuat oleh siswa di sekolah. Jadi guru sering melakukan proses fisik dan verbal. Nah,
saya itu masih sering seperti itu. Jadi mudah-mudahan setelah saya mengikuti pelatihan dan tidak lebih dalam lagi, hal seperti itu saya hilangkan. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini, Bapak Ibu, posisi guru sering bersuara lembut. Nah, suasana menjadi hening sehingga siswa merasa tidak nyaman dan berdiam diri. Guru juga bisa berkata, Bapak sangat kecewa dengan perbuatan ini. Atau kalau orang tua tahu perbuatan seperti ini, apa mereka tidak malu? Coba kamu pikirkan. Nah, kira-kira ada ya Bapak Ibu kita di antara kita yang kontrol seperti itu ya. Dan saya juga terkadang juga seperti itu ya, berada dalam posisi membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Ya, di sini guru mengajak siswanya dengan berkata, ayolah bantu, ini ibu ya. Namun perlu juga diingat pada posisi ini bisa terjadi hubungan negatif dan positif karena guru di sini kan seharusnya bertindak bukan sebagai teman, gitu kan ya. Kita tuh bilang suatu saat guru tidak membantu, maka siswa itu akan dia tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan atau dia tidak mau berusaha seperti itu. Sedangkan hubungan yang positifnya bahwasanya guru dan murid itu akan terjadi sehingga mereka mudah untuk mempengaruhi siswa tersebut. Ya. Kemudian pemantau, pemantau. Pada posisi ini dapat dikatakan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau, guru bertanggung jawab untuk berpedoman pada peraturan dan regulasi yang sudah di sekolah. Guru akan mencatat bukti dan kejadian terjadi terhadap siswa. Nah, posisi manajer. Nah, diharapkan Bapak Ibu kita semua ini berada di posisi manajer. Di mana posisi ini guru itu berbuat itu bersama murid ya Bapak Ibu, yang mempersilahkan murid menjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga dapat membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan menjadi manajer bagi mereka sendiri. Dan harapannya Bapak Ibu kita semua nanti bisa menerapkan posisi manajer ini kepada tadi kita. Dan videonya di sini selanjutnya ini dari keyakinan kelas, kita sampai ke keyakinan kelas. Nah, kalau mendengar kata keyakinan kelas, kira-kira apa ya keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu sama nggak sih dengan peraturan? Sama tidak? Sama? Tidak. Gimana? Pak Samsul, sepertinya Pak Samsul mengaku gitu. Apa kira-kira? Beda nggak Pak? Peraturan sama keyakinan kelas. Peraturan kelas sama keyakinan kelas. Bebas berapa? Kalau keyakinan yang dipercaya sama kelas. Beda tipis ya. Ya, diawali dari adanya peraturan kelas, Bapak Ibu. Diawali dengan adanya peraturan kelas, nanti muncullah yang namanya itu keyakinan kelas. Dia lebih berkembang lagi, nanti masuk dia ke lingkungan positif. Nah, lebih berkembang lagi nanti dia masuk ke budaya positif. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa ada peraturan baik sih ya harus kelas? Kita lihat ada banyak. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Itu kira-kira kenapa? Tujuan kita. Kok harus pakai helm ya? Biar kenapa itu kira-kira? Coba ya? Tidak kepanasan. Ada yang lain mungkin? Tidak kepanasan? Ya? Enggak? Iya, menjaga keselamatan ya, menjaga keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu tujuannya apa Bapak Ibu? Ya, kan tidak ketinggalan. Next kita disiplin gitu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tidak boleh merokok? Nah, sekolah kita kan ada peraturan ya Bapak ya. Kita tidak boleh merokok, siswa kita, gurunya pun sehari-hari juga tidak ada yang merokok ya. Nah, itu kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan tidak boleh merokok? Tujuannya kenapa? Iya, untuk kesehatan. Artinya Bapak Ibu, ini tadi kan awalnya peraturan, ya kan ya? Peraturan bahwasanya tidak boleh merokok, bahwasanya harus menggunakan helm, kemudian harus datang tepat waktu, ini kan awalnya peraturan. Tapi di dalam peraturan
kebiasaan menjadi lingkungan positif dan akhirnya nanti berintegrasi ke budaya positif seperti itu. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih mengerjakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Tadi baru ada awal peraturan, karena sudah peraturan itu dilaksanakan, muncullah keyakinan dan nanti menjadi kebiasaan kita, ya, jadi kebiasaan kita dan nanti diharapkan memang nanti membudaya, kan? Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu bisa dibuat dengan membentuk keyakinan kelas di sekolah di kelas ya. Kemudian keyakinan kan berupa pernyataan universal, mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa adanya paksaan dan diyakini bersama dilaksanakan oleh semua warga kelas. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus berkoordinasi dengan peserta didik menciptakan suatu keyakinan kelas. Kita tidak boleh mengatakan bahwasanya pokoknya keyakinan kelas nanti anak-anak tidak boleh masuk ke dalam kelas dengan pakaian dikeluarkan seperti itu. Itu kita tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus berkoordinasi dulu dengan peserta didiknya. Kita membuat bersama-sama dan itu biasanya membuat keyakinan kelas harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Gitu. Tidak boleh menggunakan misalkan tidak boleh mengeluarkan pakai baju misalkan begitu. Tapi bahasanya bukan seperti itu. Berpakaian rapi. Jadi kalau tidak boleh terlambat datang ke kelas itu tidak boleh seperti itu Bapak Ibu bahasanya. Tapi apa? Datang tepat waktu. Artinya Bapak Ibu kata-katanya itu harus bersifat positif. Kita tidak boleh ada hal-hal yang kata-kata tidak seperti itu. Tidak boleh terlambat, jangan tidak boleh terlambat, tapi datang tepat waktu seperti itu. Ya, kemudian keyakinan soal contoh-contoh keyakinan sekolah atau kelas ya, bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan terhadap dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dan teman. Artinya di sini Bapak Ibu tidak ada kata tidaknya, tapi dia dalam bentuk positif sebenarnya. Ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu ada 5 ya. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan terakhir adalah penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada contohnya Bapak Ibu. Iseng aja sih, aku sebenarnya aku senang dan kersek baru itu kebingungan kalau ditanya-tanya kenapa. Nah, kira-kira ini jadi ngapoi lah jadi. Jadi kira-kira kebutuhan apa yang kira-kira diperlukan sama si Bapak A ini? Oke, istilahnya. Ternyata yang diperlukan adalah kebutuhan dasarnya kesenangan. Karena apa di situ? Dia mengatakan iseng aja sih gitu. Kita sebenarnya tahu, tapi nggak baik kalau dia berbagai kebingungan. Artinya kebutuhan dasar manusia itu manusia yang bagian di Bapak A itu adalah kesenangan. Kemudian yang kedua biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan bekerja sama dan bekerja sama bareng dia. Kayaknya orangnya baik sih. Kira-kira ini apa kebutuhan dasar manusia di sini? Ternyata cinta dan kasih sayang. Nah, saya punya kalimat seperti ini Bapak Ibu. Saya sebenarnya paham beliau bicara apa tadi Pak Jessica. Makanya saya tanya-tanya saja. Daripada saya kelihatan tidak paham, masa aku sudah ngurusin dia di sini tapi kelihatan gak paham dong. Kira-kira kebutuhan dasar guru ini kebutuhan dasarnya seperti apa? Tadi kan ada 5 ya kan? Tadi ada 5. Nah, kira-kira yang ini kebutuhan dasar apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh Bapak si A ini gitu. Dan saya sebenarnya paham nih beliau bicara apa. Mungkin Pak Andi bisa berbagi kira-kira apa ya? Kesenangan kah? Kepuasan kah? Bertahan hidup kah? Atau penguasaan? Tadi ada 5 ya? Ada 5 ya. Nah, bertahan hidup kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Nah, tadi kira-kira apa? Sudah mau coba ada ini. Ya, akhirnya penguasaan ya, karena dia itu tadi kan sebenarnya sudah tahu bahwa dia kan ya, tapi dia itu jangan sampai ini saat itu sudah paham dan jadi penguasaan ya. Kita tahu penguasaan. Nah, sekarang ini ada lagi kalimat seperti ini. Tahun ini Abdul genap 17
17 tahun, gitu ya. Dia senang sekali ayahnya mulai mengajarkannya menyetir mobil. Nah, setiap hari pekan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali, akhirnya ia bisa menyetir. Ketika ibunya bertanya apa yang membuat dia ingin menyetir mobil, seketika Abdul menjawab, aku merasa senang dan bangga kalau bisa nyetir. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa nih yang diperlukan dari si Abdul ini? Apa? Iya, kesenangan dengan saya berbuat. Coba kita lihat kesenangan apa? Iya, kesenangan. Next lagi, ada lagi Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi Lula salah satu murid di kelasnya. Kemudian ke kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dan kira-kira ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan dari si Doni? Apa? Penguasaan? Ada yang lain mungkin? Apa? Pandi? Kayaknya senyum saya dari belakang ini kayak sudah ada jawaban ini. Bertahan hidup? Bertahan hidup? Antara Putri mungkin? Bertahan hidup. Pasien, jadi hantu. Penguasaan. Penguasaan. Ada yang lain? Boleh mungkin? Kebutuhan dasar apa kira-kira yang dibutuhkan? Penguasaan juga. Kita coba lihat. Ternyata kasih sayang. Karena mungkin dia kurang perhatian dari orang tuanya, tidak dibawakan bekal, gitu kan ya? Jadi dia mencoba mengambil bekal sih sama dia cari perhatian, ya kan? Iya, kasih sayang, gitu ya. Oke. Terus segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di Bapak Ibu ya, guru berperan sebagai manajer. Manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Dan tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, segitiga restitusi. Nah, tadi itu ada tiga tahapan Bapak Ibu. Ini yang video info tadi Bapak Ibu. Aku di sini pada Pak Min. Hah? Sakit tenang Pak Min, sakit tenang. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya aku jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Buat kami. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah,
sekali. Nah ini yang posisi kontrol sebagai teman dulu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Teman, oke. Saja. Ini ada saja. Nanti pendapat kau dulu. Ini kira-kira posisi kontrol apa? Naren lagi cuma terus Naren ya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kamu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, Naren meyakini prinsip satu orang tersebut. Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, yang terakhir ini Bapak Ibu yang berada dalam posisi kontrol. Ya, manajer. Jadi sana dia menanyakan apa masalahnya, kemudian dia mencarikan solusinya, seperti itu. Tadi Bapak Ibu bahwasanya budaya positif yang saya terapkan pada saat ini saat pembelajaran adalah disiplin menerapkan pemanfaatan kata dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya punya video bersama anak-anak saat kami melakukan pelatihan Canva. Nanti Bapak Ibu lihat. Nah ini kemarin saya lakukan pada saat pelajaran bahasa Inggris dan informatika Bapak Ibu di kelas 10.3.
kegiatan kami bersama kelas 10 dan kelas 12 IPA. Nah, ada beberapa anak yang sudah ada mengenal kanvas sebelumnya, tapi ada juga anak yang baru pertama kali menggunakan kanvas seperti itu. Dan respon mereka sangat antusias Bapak Ibu. Mereka mengikuti dengan seksama, kemudian ada saking mereka excitednya, antusiasnya, ada yang mereka langsung membuat video yang mereka bilang dulu. Nah, ada salah satu contoh apa dari hasil dari mereka, Bapak Ibu. Ayo students start to tugas Nah, ini dua contoh dari kelas 12 IPA. Eka Izula Tikama, Ida Fitriani, Haulunisa, Setelah saya sekali pembelajaran, mereka mencoba untuk membuat video. Financial letter. First of all, what is a financial letter? In financial letter, it is a document that presents a formal request from the person of an individual as a group of people or an organization and then event. An information letter may be formal or informal. It's called saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita menghafal sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dan itu dari kelas 10 3. Sebentar lagi ada yang dari kelas 10 2. Ini dari yang kelas 10. Lakukan saja. Tiga, nomor 1. Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Kan saking kreatifnya anak-anak, Bapak Ibu, biar ada lagi contoh hasil dari anak-anak kita. Ini yang
yang kedua dulu, dia kasih soal. Saya dari SMA Negeri 1 Bintang Padang Raya. Saya sangat senang sekali mengenal aplikasi Canva. Di sana saya bisa membuat poster dan membuat video pembelajaran. Terima kasih untuk Ibu Nini Lustri. Semoga saya dapat mengoptimalkan dalam menggunakan aplikasi Canva. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru hasil dari penerapan saya kepada peserta didik untuk memanfaatkan aplikasi Canva dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik itu saya minta untuk membuat video pembelajaran setelah materi itu saya sampaikan, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau ada masukan, kritik, saran, silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau kritikan atau saran, tanggapan, boleh? Saya begini, Iya, silakan Bapak Ibu. saya akan menanggapi dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu ini terkait dengan penggunaan atau penerapan media Canva dalam proses pembelajaran. Dari paparan tadi begitu banyak kelebihan atau manfaat yang kita peroleh sebagai pendidik, dan juga saya melihat dari sisi lain untuk peserta didiknya. Yang pertama, dari sisi kreativitas kita sebagai seorang pendidik untuk membuat materi belajar atau bahan ajar menjadi sedemikian menarik gitu ya, sehingga siswa itu lebih semangat dalam belajar. Dan juga saya melihat begitu aktifnya siswa dalam pembelajaran, ikut terlibat ya, jadi ada sisi partisipasinya siswa di dalam pembelajaran. Jadi sangat bagus sekali manfaat Canva dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu. Ya, benar sekali Bu. Biasanya peserta itu lebih antusias yang kita membuat video pada saat kami penerapannya di laptop kemarin. Di sini saya melihat ada sisi anak-anak itu kreativitasnya tinggi Bu. Dan karena mereka mempunyai ide-ide yang dituangkan dalam video seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Itu ya. Terima kasih. Juga Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kira-kira terutama guru-guru BK ini kayaknya disiplin positif ini terutama ada? Oke, kayaknya Pak Andi nganggu-nganggu ini. Oke, coba Pak Andi ke depan dulu. Pertanyaan tidak ada. Nganggu-nganggu nih. Ya, ada yang mau ditanya Pak Andi? Boleh. Dari sini coba. Oke, silakan Pak Andi. Ya, terima kasih waktunya. Langsung saja. Mungkin berkaitan dengan gaya positif tadi, ada yang namanya hukuman dan konsekuensi terkait itu ya. Kalau di sini tadi sudah ada contohnya juga bagaimana memanage antara hukuman dan konsekuensi. Tapi dengan kondisi sekolah kita yang seperti ini, dengan siswa kita yang seperti ini, bagaimana cara membedakan atau menerapkan konsekuensi, karena setahu saya hampir semua bapak ibu guru, terkhusus saya, itu masih menerapkan hukuman, karena hampir setiap hari terulang seperti itu terus, sehingga kita juga agak mungkin terkadang juga emosi juga mungkin Bu. Terima kasih. Oke, baik, saya mencoba menanggapi melakukan hal yang baru lagi. Kita coba mengadakan pendekatan lebih bersama lagi dengan cara sedikit lagi. Ketika kita
bagaimana sih sebenarnya latar belakang dia itu maunya seperti apa, kebutuhan apa yang dia butuhkan seperti itu. Dan kalau saya juga sih sebenarnya masih dalam posisi kontrol yang seperti kandidat dari hukum, karena saya masih menerapkan itu dan benar nanti setelah beriring berjalannya waktu, cara posisi kontrol saya berubah menjadi posisi kontrol manajer. Memang terkadang kita temui peserta didik itu ada yang melakukan kesalahan lebih over gitu ya, banyak over. Jika kita kasih uang masih, kita kasih konsekuensi juga masih. Artinya tidak ada perubahan, berubah ya. Nah, di situ kita itu diminta untuk apa ya, merestitusi si anak tersebut supaya menjadi lebih baik lagi dengan cara segitiga restitusi. Mungkin nanti kita bisa terapkan bersama ya, segitiga restitusi. Kita tanyakan mau validasi tindakan, kemudian kita tanyakan masalahnya itu apa, kemudian kita tanyakan dulu solusinya seperti apa. Nah itu saya sekarang lagi proses menerapkan hal itu di kegiatan kami pramuka ya Bang. Kemudian kemarin kami terapkan segitiga restitusi itu, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus gitu. Tapi belum tahu ya, karena ini kan baru tahun kemarin kami terapkan, itu belum tahu hasilnya nanti bisa maksimal atau tidak. Tapi mudah-mudahan saya berharap dengan menghafalkan segitiga restitusi nanti bisa memperbaiki peserta didik tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nini. Gimana Pak Andi? Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Pak Andi. Halo Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita tutup acara ini. Tapi sebelum tutup, saya minta tolong untuk pasang itu lagi. Langsung kami persilakan. Ya Pak Yadi. Alhamdulillahirobbilalamin, acara ini sudah selesai. Marilah kita tutup doa ini, acara ini dengan membaca hamdalah dan kepada majelis. Alhamdulillahirobbilalamin wa Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Pak Samsul. Baiklah Bapak Ibu, selesai kegiatan hari ini. Kalian bisa pilih mana? Kita coba dulu yang menggunakan video ya, karena di video ya, diklik bagian videonya nak. Nah, ya, diklik di bagian video. Semuanya together. Nah, kita pilih backgroundnya. Backgroundnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, kalian klik di bagian ini foto. Klik yang di bagian foto, kemudian diklik edit foto. Diklik edit foto. Tadi ya. Nah, di sini nah letak keajaibannya atau AI-nya tadi ya. Kalian bisa menggunakan hapus background-nya, hapus background. Tinggal diklik bagiannya. Ini kita klik. Nanti muncul background-nya. Background-nya sudah hilang. Segampang itu menghilangkan background-nya. Ya. Background-nya yang tadi kurang bagus, tampaknya ada di dinding ada komputer itu, ya ya, itu keajaibannya. Terus misalnya ini kita bisa menggunakan untuk hapus kuas gambar. Nah, di sini kita coba. Kita mau apa yang mau hapus? Apa yang mau hapus? Ya, kalian hapuskan yang pakai dulu. Ini. Tuh, kan? Ini kan. Asal tadi di sini itu kurang kita dia. Ini dia. Itu keajaiban pakai penghapus. Terus banyak lagi nanti AI yang baru. Kira-kira bisa dipahami nggak caranya? Nah, sesuai dengan kalian
Beginikan dulu ya di kemudian di sini ditulis nak kamu pakai apa? Kan? Nah, di sini baru kita tulis tadi kan warna merah ya. Mau kita ganti warna biru. Kita warna biru terus sini buat kita buat. Nanti yang warna merah tadi biar berubah jadi warna. Dari bawah. Nah, ini videonya. Mau pilih yang mana? Saya kurang bagus. Nama teks bukan. Oh iya, teks. Abis ini mana? Ini yang merah. Iya. Ada kan tulisannya? Putri Rahmawati underscore. Ya, betul. Ibu, ini. Ini loh Anika. Are you my students? Strike 2 tugas kelompok yang beranggotakan Eka Izul Aditama, Endang Fitriani, Khairunisa, Evi Nuryani, Eki Hidayat. This Ingredi video part 2, you're going to study about invention letter. So first of all, what is invention letter? Invention letter, it is a document that presents a formal request for the presence of an individual as a group of people or an organization and then even. An invention letter may be formal or informal. It's called print on paper or sent via social media such as WhatsApp, Instagram, Facebook, or email, and the other. After watching and studying this video, you will identify the purpose, structure, and language element of invention letter. The first one, various expression of invention, and the last one with formal and informal invention letter. The next example in formal invention letter. Invention letter dibedakan menjadi dua, yakni formal dan informal. Dengan resmi yang pertama pengirim, yang kedua persyaratan waktunya, yang ketiga nama, yang keempat itu salam, dan yang pasti ada signaturenya, tanda tangannya. Generic structure of formal, the sender address, the date, the radical name and address, the greeting or salutation, and body of the letter. Kalau invention letter informal itu pastinya ada inventionnya, event informasinya, the sender name and address. Perbedaan formal and informal. Formal in tied to professional and academic purpose, asking for language, no contraction, no item, action, verb. Whereas informal inside to casual response people that you know
So I'll sing in formal language, contraction, item, phrasal verb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Hadi Putra, kelas 10-2 dari SMA Negeri 1 Blitar Madang Raya. Saya telah senang sekali karena sudah bisa menggunakan aplikasi Canva yang sudah diajarkan oleh Ibu Nini Industri. Saya bisa membuat video pembelajaran setelah saya menerima materi dari Bapak Ibu Guru. Saya juga bisa membuat poster untuk menuangkan ide-ide saya setelah saya menerima pembelajaran. Semoga saya bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan konsisten. Terima kasih Ibu Nini Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Fitriani dari kelas 11 IPA. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar Madang Raya. Saya sangat senang sekali mengenal aplikasi Canva. Di sana saya bisa membuat poster dan membuat video pembelajaran. Terima kasih untuk Ibu Nini Industri. Semoga saya